Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara membantah bahwa kesatuan umat Islam boleh tidak sejalan dengan akidah salaf maupun manhajnya? Seperti bolehnya mengambil pendapat yang berbeda. Para imam madhab berbeda pada akar-akarnya saja, tidak saling mentahdir seperti saat ini. Bahkan para murid atau pengikutnya saling hujat-menghujat dan komentar serta bantah sana sini. Nah, ini penanyanya dari warganet. Penanyanya ini. Ya. Dari warganet, banyak hidup di alam tidak nyata. Di alam maya. Nah, ini biasanya kalau di kalangan orang-orang belajar tidak begitu cara berpikirnya. Jelas ya? Iya. Kalau warganet itu nggak tahu siapa yang berbicara di situ. Iya. Nggak tahu siapa yang berbicara. Ada nama tapi bukan orangnya, nggak seperti namanya. Ada yang memang nama samaran. Ya. Dan seterusnya. Makanya seperti ini seorang jangan menyibukkan diri. Jelas ya? Apalagi membangun hukum. Lihat tahdir mentahdir. Siapa yang tahdir mentahdir itu? Dilihat siapa? Orang-orang awam, orang-orang tidak belajar, itu biasa yang seperti itu. Karena memang mereka tidak belajar. Yang seperti ini dikasihani, didoakan saja. Semoga dapat hidayah. Nah, jangan dibawa-bawa ke dalam masalah agama. Jelas ya? Apalagi kasih pendalilan-pendalilan. Ya, saya sudah terangkan bahwa masalah-masalah agama itu semuanya jelas. Iya, perkara-perkara akidah itu terang. Hal yang disepakati di kalangan ahli sunnah. Tidak ada silam pendapat dalam pokok-pokok akidah. Iya, jelas ya? Jadi jangan ada yang berkata silam pendapat di dalam masalah mentakwil. Tidak, yang mentakwil itu keluar dari jalan as-salaf. Keluar dari kesepakatan. Iya. Karena orang-orang yang mentakwil ini datangnya itu dari abad ketiga setelahnya. Iya. Atau sebelum abad ketiga sedikit. Tidak ada orang yang mentakwil di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi mereka ini keluar dari kesepakatan namanya. Keluar dari apa? Kesepakatan. Ini yang perlu diperbaiki. Jelas ya? Perlu diperbaiki. Nah, kemudian kalau ada orang yang keliru, kekeliruannya itu dilihat. Banyak sudut kekeliruan. Pertama ini kekeliruan dia ucapkan di mana? Kalau dia keliru di rumahnya, perbuatan pada dirinya sendiri, ini dinasihati pribadi. Cocok dinasihati pribadi. Tidak boleh disebarkan aib orang. Jelas ya? Tapi kalau dia keliru di depan umum, dia menyampaikan hal yang sesat di depan manusia, perkara yang keliru di depan manusia, ya, ini dia pun bertobat, menyatakan rujuk dari kekeliruannya. Orang lain kalau melihat misalnya di dalam kekeliruan ini berbahaya, masih tetap perlu diperingatkan, boleh orang lain memperingatkannya. Karena itu Ibnu Qudamah al-Maqdisi, beliau menulis bantahan terhadap Ibnu Aqil al-Hambali. Terhadap kesalahannya. Padahal Ibnu Aqil sudah bertobat, sudah menulis taubatnya. Tapi Ibnu Qudamah tetap menulis. Karena beliau pandang penting untuk dijelaskan sisi-sisi kesalahannya. Jelas ya? Ini terkait dengan masalah agama, bukan terkait dengan orang. Kadang orang, oh enggak usah lah, kita terlalu ini. Itu kan Ustadz Fulan. Dia tidak ingat bahwa ini hak Allah di dalamnya. Ini hak agama. Ya. Dan kecintaan kepada orang yang dinasihati. Tapi banyak orang cara berpikirnya tidak seperti itu. Iya. Sok bijaksana tetapi orang yang tidak bijaksana. Nah, ini karena dia tidak belajar ilmu. Ilmu itu kalau orang mau bijaksana dia belajar ilmu dulu. Belajar tuntunan syariat. Iya. Kemudian yang kedua, di dalam kesalahan itu berbeda-beda kesalahan. Ada kesalahan yang mengeluarkan dari keislaman. Ada kesalahan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ada kesalahan yang mengeluarkan dari ahli sunnah. Masuk dia jadi ahlul bidah. Tapi ada kesalahan dia salah, tapi tidak mengeluarkan dia dari apa? Ahli sunnah. Sebab kesalahan juga berbeda-beda. Ada sebab kesalahan karena dia mengikuti hawa nafsu. Ada sebab kesalahan karena kejahilan. Ada sebab kesalahan karena dia mentakwil. Kan banyak sebab kesalahan. Karena itu tidak satu. Dalam menyelesaikannya bukan satu cara. Ya, karena itu jangan langsung selalu dihukumi. Tiap kali ada yang membenarkan kesalahan, oh ini gemar tahdir mentahdir. Ini keliru ya dalam hal ini.
Ya. Dan ini perkara yang berbahaya berucap seperti ini karena dia masuk berucap pada hal-hal yang apa? Pada hal-hal yang dia sendiri kadang kalau menyalahkan sesuatu yang benar dia berdosa di situ. Dia berdosa di situ. Karena itu yang paling bagusnya siapa yang punya ilmu hendaknya dia berbicara dengan ilmu. Siapa yang dia tidak tahu, dia tidak jelas masalah itu hendaknya dia diam. Maka itu yang selamat baginya. Itu yang selamat baginya. Adapun kesalahan tidak boleh dibiarkan. Ya. Nabi SAW mengingatkan tentang bid'ah. Sebelum bid'ah itu ada. Jadi bid'ah belum ada di masa Nabi. Tapi beliau sudah mentahdir, sudah memperingatkan dari apa? Bid'ah. Ini penjagaan terhadap agama. Seorang harus punya kecemburuan terhadap agama Allah. Dan itu bentuk dari cintaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berbicara terhadap ayat-ayat tanpa ilmu, berbicara terhadap ayat-ayat dengan kebatilan, maka tidak boleh terhadap orang yang berilmu mendiamkannya. Apalagi itu adalah hal yang tersebar, perkara yang didengarkan oleh manusia, ya harus dijelaskan agar supaya orang-orang tidak jatuh di dalam kesalahan.